Shalom keluarga Suara Firman Channel. Tahukah saudara-saudari bahwa terdapat beberapa perbezaan cara merayakan Natal dalam setiap aliran Kristen di dunia? Di sini secara keseluruhannya saya mengetengahkan 3 kelompok utama dalam Kristen, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Perbezaan ini bukanlah cuba merendahkan satu sama yang lain, namun hanyalah sebagai penambah pengetahuan kepada kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam kepelbagaian. Mari kita pelajari bersama. Mengapa orang Katolik tidak merayakan Natal sebelum tarik 25 Desember? Orang Katolik merayakan Natal pada tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Sebelum tanggal tersebut, mereka menjalani masa persiapan, yaitu Advent. Advent adalah jangka masa 4 minggu sebelum Natal yang digunakan untuk refleksi doa dan penantian akan kedatangan Yesus. Di musim Advent ini, orang Katolik tidak digalakkan untuk membuat sebarang persiapan Natal sebelum minggu terakhir musim Advent. Ini termasuk dari segi perhiasan Natal bagi rumah atau gereja, dan ia adalah tidak digalakkan karena arti musim Advent itu sendiri adalah untuk mempersiapkan rohani bagi menantikan serta mengenang kembali kelahiran Yesus ke dunia. Malahan, umat sendiri sebelum 25 Desember diminta untuk memperbanyakkan ibadah amal kasih dan derma semampu boleh bagi mempersiapkan diri dalam menyambut Kristus lahir dalam hati umat Katolik. Tradisi ini menekankan kepentingan persiapan spiritual sebelum merayakan kelahiran Kristus. Dengan merayakan Advent, orang Katolik mengingat kembali harapan dan janji keselamatan yang datang melalui Yesus. Sebagai tambahan kepada masa Advent yang merupakan persiapan Natal, terdapat juga beberapa tradisi yang lain dirayakan oleh orang Katolik sepanjang masa Natal, yaitu Misa Tengah Malam, Midnight Mass. Pada malam 24 Desember, orang Katolik sering menghadiri Misa Tengah Malam untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Misa ini merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi Natal Katolik, dan bagi tradisi Kristen Katolik, malam inilah bermula musim Natal yang sebenarnya dan harus dirayakan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Tradisi yang kedua, Kandang Natal atau Nativity Scene. Banyak gereja dan keluarga Katolik mendirikan kandang Natal yang menggambarkan kelahiran Yesus di Bethlehem. Ini sering kali termasuk patung-patung dari Yesus, Maria, Yosef, para gembala, dan hewan-hewan. Tradisi yang ketiga, Hari Santo Stefanus, dirayakan pada tanggal 26 Desember. Hari Santo Stefanus menghormati Santo Stefanus martir pertama Kristen. Ini adalah waktu untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih kepada sesama. Setelah tanggal 25 Desember, masa Natal berlanjut hingga pesta pembaptisan Tuhan pada awal Januari. Seluruh jangka masa ini adalah untuk waktu perayaan, kegembiraan, dan refleksi spiritual. Persiapan Natal Kristen Protestan. Orang Protestan pada umumnya juga merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Namun, ada beberapa komunitas Protestan yang mungkin memulai perayaan dan persiapan Natal lebih awal daripada gereja Katolik. Berikut adalah beberapa alasan di balik perayaan yang lebih awal tersebut. Yang pertama, musim Advent. Seperti dalam tradisi Katolik, banyak gereja Protestan juga merayakan masa Advent yang dimulai 4 minggu sebelum Natal. Selama masa ini,
mereka melakukan persiapan rohani, ibadah, dan kegiatan yang mengarah ke perayaan kelahiran Kristus. Faktor yang kedua, acara dan festival gereja. Beberapa gereja Protestan mungkin mengadakan beberapa acara seperti konsert Natal, drama, dan pelayanan khusus sebelum tanggal 25 Desember untuk membangun semangat perayaan dan melibatkan komunitas mereka. Faktor yang ketiga, kebiasaan keluarga dan budaya. Selain tradisi gereja, kebiasaan keluarga dan budaya setempat juga dapat mempengaruhi bagaimana dan bila perayaan Natal dimulai. Beberapa keluarga mungkin mulai mendekorasi rumah dan menyelenggarakan pertemuan sebelum tanggal 25 Desember. Secara umum, walaupun mungkin ada perbezaan dalam cara dan waktu persiapan, perayaan utama Natal bagi orang Protestan tetap terjadi pada tanggal 25 Desember. Persiapan Natal Kristen Ortodoks. Untuk umat Kristen Ortodoks, persiapan Natal juga merupakan momen yang sangat penting dan penuh makna. Berikut adalah beberapa tradisi dan persiapan yang biasa dilakukan. Yang pertama, masa puasa Natal Advent. Kristen Ortodoks menjalani masa puasa Natal yang disebut Nativity Fast atau Filipovka, yang dimulai 40 hari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 15 November atau 28 November menurut kalender Julian. Selama masa ini, umat berpuasa dan berpantang dari makanan tertentu untuk mempersiapkan diri secara rohani. Persiapan yang kedua, doa dan ibadah. Selama masa puasa, umat Kristen Ortodoks meningkatkan intensitas doa dan menghadiri lebih banyak ibadah di gereja. Liturgi khusus dan pelayanan doa seperti akatis dan paraklesis sering diadakan. Persiapan yang ketiga, menyusun kandang Natal. Seperti dalam tradisi Katolik, umat Kristen Ortodoks juga menyusun kandang Natal yang menggambarkan kelahiran Yesus di Bethlehem. Persiapan yang keempat, malam Natal, Christmas Eve. Pada malam sebelum Natal, umat Kristen Ortodoks biasanya menghadiri ibadah Vespentine dan liturgi suci, yaitu Divine Liturgy. Di beberapa tradisi, makan malam khusus yang dikenal sebagai Holy Supper disajikan dengan 12 hidangan yang melambangkan 12 Rasul Yesus. Yang kelima, lilin Bethlehem. Lilin Bethlehem adalah simbol penting dalam tradisi Ortodoks. Lilin ini dinyalakan di gereja Nativity di Bethlehem dan kemudian dibawa ke gereja-gereja Ortodoks di seluruh dunia untuk menyebarkan terang Natal. Dan persiapan yang keenam, Hari Raya Natal. Pada tanggal 25 Desember atau 7 Januari menurut kalender Julian, umat Kristen Ortodoks merayakan Hari Raya Natal dengan liturgi suci yang meriah. Ini adalah waktu untuk merayakan kelahiran Kristus dengan sukacita, doa, dan persekutuan bersama keluarga dan komunitas gereja. Tradisi-tradisi ini membantu umat Kristen Ortodoks untuk memusatkan hati dan pikiran mereka pada makna sejati Natal dan kelahiran Yesus Kristus. Mengapa Kristen Ortodoks tidak merayakan tarik 25 Desember? Umat Kristen Ortodoks merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tetapi menggunakan kalender Julian, bukan kalender Gregorian yang lebih umum dipakai juga dalam gereja barat. Kalender Julian
tertinggal sekitar 13 hari dibandingkan kalender Gregorian. Oleh sebab itu, 25 Disember dalam kalender Julian jatuh pada tanggal 7 Januari dalam kalender Gregorian. Itulah mengapa banyak gereja Ortodoks merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Perbezaan ini berasal dari reformasi kalender yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 yang mengubah kalender Julian menjadi kalender Gregorian yang lebih akurat. Namun, banyak gereja Ortodoks tetap menggunakan kalender Julian untuk perayaan liturgi mereka. Namun jika diselarikan, tetap saja antara kedua kalender ini, dua aliran Kristen yaitu Ortodoks dan Katolik tetap merayakan pesta dan tradisi yang sama. Sistem kalender dalam gereja Ortodoks sebenarnya tidak ramai mengetahui akan sejarahnya, sehingga umat Islam di Malaysia pun hampir tidak mengetahui akan hal ini, sehingga sebagian mereka percaya bahawa Kristen Ortodoks tidak merayakan Natal seperti umat aliran Kristen yang lain. Ini mungkin kerana aliran Ortodoks belum lahir di Malaysia dan mereka masih kurang pengetahuan akan hal yang lebih meluas. Baiklah, mari kita lihat tarikh sambutan Natal bagi umat Kristian, Katolik dan Protestan. Yang pertama, Kristen Katolik. Umat Kristen Katolik merayakan Natal pada tanggal 25 Disember. Perayaan ini dimulai sejak malam sebelumnya, yaitu pada malam 24 Disember dengan ibadah misa tengah malam. Yang kedua, Kristen Protestan. Umat Kristen Protestan umumnya juga merayakan Natal pada tanggal 25 Disember. Sama seperti tradisi Katolik, perayaan dimulai sejak malam 24 Disember dengan ibadah dan berbagai acara gereja. Walaupun ada persiapan dan perayaan yang dilakukan sebelum dan sesudah tanggal tersebut, tarikh utama Natal bagi kedua tradisi ini adalah 25 Disember. Bagi banyak orang Kristian, Natal adalah waktu untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dan merenung makna spiritualnya. Ini adalah kesempatan untuk bersyukur, berbagi kasih dengan sesama, dan memperkuatkan ikatan keluarga. Selain aspek keagamaan, Natal juga menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bertukar hadiah, dan menikmati kebersamaan. Perayaan ini juga mengingatkan kita untuk berbagi dengan orang yang kurang beruntung, mengingat semangat kasih, pengampunan, dan damai yang diajarkan oleh Yesus. Banyak gereja organisasi amal menyelenggarakan kegiatan donasi dan bantuan untuk mereka yang membutuhkan selama musim Natal. Lagu dan musik Natal pula adalah bagian integral dalam perayaan Natal di banyak budaya. Sebagai contoh, carolers di dalam tradisi Kristen Barat akan menyampaikan pesan melalui nyanyian choir rumah ke rumah untuk menyampaikan kabar kelahiran Kristus pada Natal yang akan tiba. Lagu-lagu Natal seperti Silent Night, Oh Holy Night, dan Jingle Bell sering dinyanyikan dalam ibadah gereja maupun acara keluarga dan publik. Musik Natal menciptakan suasana yang hangat dan penuh harapan. Namun terdapat juga aliran Kristen Protestan yang tidak merayakan Natal seperti kelompok Kristen Protestan Seventh-day Adventist, Gereja Hari Ketujuh, di mana kelompok gereja ini didirikan pada abad ke-19 di Amerika oleh seorang yang dikenali sebagai Ellen G. White. Menurut aliran ini, tidak mempercayai akan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Disember. Walaupun mereka tetap percaya bahawa Tuhan Yesus pernah turun ke dunia dan dilahirkan, namun mereka tidak merayakan 25 Disember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun telah banyak bukti sejarah dan bapa-bapa gereja awal sudah menjelaskan keakuratan Tuhan Yesus benar-benar lahir
pada tanggal tersebut. Tradisi gambaran dan patung palungan. Tradisi palungan Natal adalah tradisi yang sangat populer dalam banyak budaya Kristen di seluruh dunia, khususnya bagi Kristen Katolik dan Ortodoks. Palungan Natal juga dikenal sebagai kandang Natal atau nativity scene, menggambarkan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam tradisi palungan Natal. Elemen palungan Natal terdiri daripada: yang pertama, bayangan Kristus. Pusat dari kandang Natal adalah bayi Yesus yang diletakkan dalam palungan yang merupakan simbol kedatangan Sang Penyelamat ke dunia. Kedua, Maria dan Yosef. Orang tua Yesus yang berdiri atau duduk di dekat palungan melambangkan pengasuhan dan keajaiban kelahiran. Ketiga, para gembala, menggambarkan mereka yang datang dari padang untuk menyembah Yesus setelah mendengar berita dari malaikat. Keempat, tiga orang Majus, juga dikenal sebagai orang bijak dari timur, membawa hadiah emas, kemenyan, dan mur untuk bayi Yesus. Elemen yang kelima, hewan-hewan, biasanya termasuk domba, sapi, dan kadang-kadang keledai, menciptakan suasana kandang sederhana di Bethlehem. Dan yang terakhir, bintang Bethlehem, bintang bersinar yang membimbing para Majus ke tempat kelahiran Yesus, seringkali digambarkan di puncak palungan. Tradisi dan penempatan. Banyak gereja Kristen mendirikan palungan Natal di dalam atau di luar gereja sebagai bagian dari dekorasi dan ibadah Natal. Juga di rumah, keluarga Kristen sering mendirikan palungan kecil di rumah mereka sebagai bagian dari dekorasi dan pengingat makna sejati Natal. Acara komunitas pula, beberapa komunitas menyelenggarakan pertunjukan palungan hidup dan orang-orang yang memerankan tokoh-tokoh dalam kisah kelahiran Yesus ini selalunya berlaku dalam gereja aliran Protestan. Asal-usul tradisi palungan. Tradisi palungan Natal dikatakan dimulai oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tahun 1223, dia menciptakan palungan hidup pertama untuk membantu orang lebih memahami dan menghargai misteri kelahiran Yesus. Sejak itu, tradisi ini menyebar ke seluruh dunia dan variasi lokal yang mencerminkan budaya dan seni setempat. Makna spiritual dari palungan Natal adalah simbol kekeluargaan, kesederhanaan, dan kedamaian. Ini mengingatkan umat Kristen akan makna kelahiran Yesus sebagai Raja Damai yang datang dengan rendah hati untuk menyelamatkan dunia. Dalam tradisi Katolik pula, simbol palungan Natal memiliki makna yang sangat mendalam dan penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa palungan Natal sangat dihargai dalam gereja Katolik. Makna teologis yang pertama, kelahiran Yesus. Palungan Natal menggambarkan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Ini adalah pusat dari perayaan Natal yang merayakan datangnya Sang Penyelamat ke dunia. Dan kedua, inkarnasi. Palungan menyoroti misteri inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Ini adalah salah satu doktrin utama dalam iman Kristen, dan palungan mengingatkan umat akan keajaiban ini. Dan seterusnya, simbol sebagai kerendahan hati. Kesederhanaan Yesus lahir di sebuah kandang sederhana, bukan di istana. Palungan mengingatkan umat Katolik akan kerendahan hati dan kesederhanaan Yesus yang memilih untuk lahir di tempat yang sangat sederhana.
Palungan juga melambangkan cinta dan kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengirim putranya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Seterusnya sebagai pengajaran iman. Melalui palungan, umat Katolik diajarkan tentang peristiwa kelahiran Kristus dan nilai-nilai yang menyertainya. Ini adalah alat pendidikan yang penting, terutamanya bagi anak-anak untuk memahami makna Natal. Palungan menjadi pusat refleksi dan doa selama masa Natal, mengarahkan perhatian umat kepada Yesus dan makna kelahirannya. Dan yang terakhir, tradisi dan budaya. Menyusun palungan di rumah dan gereja adalah bagian dari tradisi yang mengikat keluarga dan komunitas bersama dalam perayaan Natal. Palungan juga sebagai simbol visual membantu umat Katolik untuk memfokus hati dan pikiran mereka pada makna spiritual Natal setiap kali mereka melihatnya. Palungan Natal bukan hanya dekorasi, tetapi juga sarana untuk merenung keajaiban dan misteri kelahiran Yesus, serta untuk mengingatkan umat Katolik akan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan dan kasih. Kesimpulan. Ditekankan semula dalam topik ini bukanlah memecah belahkan umat Tuhan Yesus, namun melalui topik ini kita belajar akan suatu sudut pandang yang lain dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Melalui perbezaan juga kita belajar akan keharmonian dan nilai-nilai rohani yang lain, sebagai contoh menghormati antara satu sama yang lain. Namun daripada perbezaan ini juga kita disatukan dalam suatu pengertian yang sama, yaitu keselamatan yang kita terima melalui kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bersiaplah merayakan Natal dengan penuh sukacita, dan jangan lupa terimalah kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup masing-masing, agar roh Allah dapat bertumbuh dalam hidup kita semua. Amin.